Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada hari Rabu malam tanggal 29 November 2023, sesudah mengikuti rapat tim peduli pendidikan Paroki Wates untuk SMP Canisius, saya tiba-tiba muncul mengikuti pertemuan APP di lingkungan terdekat dengan gereja dan pasturan tempat kami berdomisili, yaitu lingkungan Yohanes Maria Vianney atau disingkat YMV. Sungguh luar biasa ketika saya mengikuti pertemuan Advent yang pertama. Para peserta yang hadir, ada anak-anak, ada orang tua, kebanyakan memang umat dewasa. Mereka berbagi pengalaman, gagasan yang sangat seru dan menarik, sebagaimana saya rekam di dalam video ini. Cuplikan-cuplikannya menarik dan seutuhnya lebih menarik lagi. Selamat menikmati. Menurut saya sikap kepemimpinannya itu yang saya kagumi di sini. Itu wong ampuh. Dan betul apa yang dikatakan Bu Tina tadi. Kadang kita itu hanya membuat tanda salib, itu malu. Dan nyambung dengan Pak Kasimo, saya bayangke ranyanda zaman biyen itu tidak ada HP. Iso yo. Politik itu tidak ada yang baik. Ya ada yang baik. Katolik sendiri sebetulnya itu mempunyai organisasi masyarakat Katolik yang diakui. Saya melihat bahwa sebenarnya diperjuangkan beliau itu adalah kesejahteraan masyarakat secara umum. Kesejahteraan masyarakat Indonesia. Menyuarakan suatu kasih dari dia, jadi berarti kasih dan kebenaran. Kalau menurut saya ini beliau berani mendirikan partai politik Katolik Jawi. Kita tahu bahwa agama kita itu kan minoritas. Nah, ini Pak Kasimo ini berani dia mendirikan partai Katolik. Jelas-jelas kita memang kaum minoritas, di mana ketika kita baru muncul saja kadang-kadang sudah mulai diterpa dengan berbagai mungkin intimidasi dan sebagainya, tetapi beliau ini berani di tahun 1949 zaman dahulu beliau mendirikan partai politik yang menjadi partai politik Katolik Indonesia yang pertama, dan beliau menjadi ketua umumnya. Nah, ini menurut saya sikap kepemimpinannya itu yang saya kagumi di sini, dimana sekarang aja terus terang saya aja kalau di lingkungan yang dimana mayoritas itu agamanya Muslim, itu selalu ketakutan, bahkan kemungkinan saya itu terus terang kalau di hadapan mungkin saat makan bersama di sekolah bersama itu kadang-kadang membuat tanda salib saja, kadang-kadang takut, kadang ada rasa takut. Oke, dan bagaimana padahal itu agama saya, tapi saya kok pengecut gitu loh. Nah, ini Pak Kasimo ini berani mendirikan partai Katolik. Itu yang saya kagumi. Terima kasih. Yaitu tadi sama mendirikan partai Katolik. Itu wong ampuh. Karena dia pasti punya masa. Seorang Katolik punya masa. Memang kalau zaman dulu mungkin nih, itu kalau zaman dulu itu bisa dengan makanan, bisa dengan bayaran dikit-dikit. Karena mau
seorang ningrat itu kalau yang agamanya Katolik itu pasti akan mempunyai banyak pengikut. Tapi yang sini saya soroti adalah beliau berani, bahkan di kisahnya beliau kan itu kasih yang keadilan itu juga terangkum dalam pemenungan Monsinyur Albertus Sugio Praminto menjadi 100% Katolik, 100% Indonesia. Artinya pencetusan ke 100% Katolik, 100% Indonesia itu sebenarnya mungkin oleh Pak J.K. Sukmoto, dan beliau menjadi mungkin orang pertama atau orang keberapa yang dianugerahi bintang Ordo Gregorius Agung. Belum lama ini juga ada dari Paus itu menganugerahkan Gregorius Agung diangkat menjadi ksatria, yaitu Pak Ignatius Jonan. Belum lama ini beliau mendapatkan gelar tersebut dari Uskup, dan itu adalah, kalau saya lihat, itu adalah pejuangnya orang Katolik, karena dia dengan namanya Ignatius itu pasti orang Katolik. Dan betul apa yang dikatakan Bu Tina tadi, kadang kita itu hanya membuat tanda salib itu malu. Kenapa? Ngopo awak di malu? Tadi malam saya sempat makan malam, mau kemalaman sama istri saya sama anak saya. Di dekat saya itu ada cewek-cewek, dan saya nggak peduli. Saya tetap membuat tanda salib. Istri saya juga membuat tanda salib. Anak saya bawa mau makan, ayo doa dulu. Membuat tanda salib pun di hadapan orang lain itu memang butuh nyali, Pak. Kalau tadi Ibu ngomong pengecut, bukan pengecut, tapi saya kira hanya belum terpanggil saja. Mungkin seperti Romo, kalau Romo kan terpanggil menjadi hidup selibat, tidak mempunyai istri. Tapi kalau kita hanya tanda salib aja memang perlu panggilan, Pak. Panggilan yang sekiranya itu memang membuat kita itu berani, seperti Gregorius Agung tadi, seperti J.K. Sukmoto. Tapi sayangnya satu, beliau menjadi pahlawan nasional. Banyak yang orang Katolik yang menjadi pahlawan nasional dan nggak tahu loh, Slamet Riyadi itu orang Katolik itu. Tapi kenapa kita nggak tahu dia orang Katolik? Karena baptisnya itu jarang dicantum. Jarang dicantum. Kalau mungkin dicantumkan, akan banyak sekali pahlawan-pahlawan nasional yang ada di Indonesia ini. Saya yakin. Dan betul, saya setuju sama Tina, keberaniannya, akhirnya beliau mendapatkan anugerah dari Paus, akhirnya beliau mendapatkan anugerah dari bangsa Indonesia sebagai pahlawan, dan sangat menginspirasi. Tetapi sekarang dengan ngomong, apabila di sini ada partai Katolik, saya yakin nggak ada orang yang nilai. Karena apa? Karena kita itu tadi belum terpanggil, masih malu-malu. Nah, karena di sini kita politik, dilalai putarannya dengan yang jago, wani orang milih kui. Pertanyaannya kan dulu juga, wani orang awak ide milih kui. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Mbak, yang tadi disampaikan Mas Pekik mengenai apa partai Katolik itu ya mungkin karena sistemnya pemilihan, kemudian yang duduk di legislatif itu, kalau mungkin nanti partai Katolik berdiri sendiri seperti yang nilai ada, cuma kan terlalu minor, sehingga nanti mungkin yang duduk di legislatif mungkin siji pemarah karena kan perbandingannya dengan jumlah penduduk, mungkin lebih supaya lebih suara hati kekatolikan atau tidak sikap hidup kekatolikan itu bisa diwakilkan dengan legislatif yang kira-kira partainya itu sifatnya lebih nasional, tidak spesifik Muslim, misalnya seperti itu. Misal loh, untuk sekarang baik sekolah, di kantor, kalau untuk kantor pemerintah itu pun ketok sing
Muslim ki rangan itu. Itu sudah kebanyakan seperti itu. Saya nggak tahu kalau untuk yang di swasta ya, yang jelas untuk di kantor pemerintahan tidak hanya di Pemda, tapi di pegawai negeri yang lain itu pun ketok ya. Saya nggak tahu anggar bar bocor kok mesti tambah. Akhirnya jadi kelihatan, oh itu yang nol. Nah sehingga kan mungkin kalau kita untuk menitipkan suara kita pada partai yang mungkin lebih nasional, karena gini wow nek ngedeke dhewe nanti terlalu minor lah malah suarane ra ono karena tidak dapat porsi, mungkin seperti itu. Dan nyambung dengan Pak Kasimo, saya bayangke nyanda zaman biyen itu tidak ada HP iso yo. Nah sekarang ono HP komunikasi lebih mudah, tapi juga dampak yang lain juga ada. Misalnya saling katakanlah kampanye hitam, hoak dan sebagainya. Masing-masing era itu punya tantangan sendiri dan penerusnya yang sekarang juga entah saya sih orang ngerti atau sebenarnya ada cuma belum semilitan almarhum Pak Kasimo. Itu saja Pak komentar saya. Terima kasih betul dengan orang ini ya. Ada teman yang kalau agama itu dicampurkan itu memang kurang tepat. Politik itu tidak ada yang baik. Ya ada yang baik. Tidak ada yang baik. Mau ada yang Politik praktis Pak. Politik itu kita nawar aja udah politik loh Pak. ya begitu. Dan memang kalau distatuskan kita itu walaupun minim tapi Inggris kita mempunyai struktur dari host sampai pada kita semua yang terkecil dari Kesupanan Semarang. Tapi kemarin sudah ada satu paroki kalau dijumlah umatnya itu 2000 yang melarikan diri entah kemana. Bisa kebo, Bisa kebo. Semarang sudah seperti itu. Kemudian orangnya dari orang muslim kemarin. Saya nggak pernah tapi kita harus merasa bangga dan mempercayai dan kita melihat presiden dari Timur Tengah itu tidak tahu kita sendiri juga karena seperti kasih ya kita percaya dan mungkin ya bukan seperti karena miskin ya terlihat imamnya tidak sekarang tidak ada orang yang miskin kecuali kalau yang bercatat mendapatkan PRT kemudian miskin merasa miskin. Kalau BRT itu masih berjalan terus mungkin malah ada mungkin bertambah. Maaf ya. Terima kasih Pak Sawanti. Mungkin hampir sama ya dengan yang lalu di sini juga apa yang paling menarik dari kisah singkat hidup Pak I.J. Kasimo ini kita sepakat atau mungkin berpendapat sama bahwa keberanian Pak Kasimo saat itu yang berani mendirikan partai dengan nama Partai Katolik. Tadi kalau Pak Saw ingin juga ke sekarang ini ada tidak partai yang mengatasnamakan Katolik gitu ya tadi ya. Saya rasa kalau terkait dengan itu kita pun juga bagaimana dari pihak gereja sendiri apakah
dengan mendirikan Partai Katolik Indonesia untuk saat ini tuh bagaimana sikap gereja itu, apakah diperbolehkan apa tidak? Nah, nanti ada ahlinya, Romo Bukti, nanti coba ditanyakan. Kalau memang boleh, lah nanti kita dari JLP menimbulkan partai kita angkat gitu ya. Tapi kembali lagi coba kalau masalah ini ya, makanya itu tadi Pak Taufik kan sekarang ini nggak ada yang namanya berani atau membuat partai Katolik, sedangkan yang saudara-saudara kita ada gitu Pak. Itu kembali lagi, kalau kita kan tiba-tiba mendirikan Partai Katolik Indonesia, ya itu sikap gereja bagaimana. Kemudian mungkin Bapak Ibu semua juga besok bahwa Katolik sendiri sebetulnya itu mempunyai organisasi masyarakat Katolik yang diakui. Ada 2, Wanita Katolik RI, itu organisasi masyarakat Katolik yang mempunyai badan hukum tercantum di Kesbangpol juga itu, kemudian sama PMKRI. Nah itu pemuda, itu sebetulnya yang anggota umat Katolik sendiri pun sebetulnya ada yang dalam tanda petik kurang tertarik dengan yang 2 itu tadi, masih menganggap bahwa wanita Katolik itu politik. Tadi seperti Pak Sawaki mendikati bahwa politik itu nggak ada yang baik. Nah, ada beberapa anggapan yang wanita Katolik itu adalah organisasi politik, padahal bukan. Itu organisasi masyarakat. Nah, wanita Katolik di sini tuh menyuarakan atau membawa ajaran-ajaran ke gereja dalam pelayanan di luar gereja, di masyarakat. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya di sini juga hampir sama dengan gerak pelayanan politik sebetulnya. Hanya kita juga kiprahnya itu membawa ajaran-ajaran gereja. Nah, kembali lagi kalau tadi yang keberanian Pak Kasimo itu sekarang juga harusnya menjadi keberanian kita juga sebagai umat Katolik, bahwa kita juga harus bisa menyuarakan suara Katolik itu di luar, tentunya dengan tindakan-tindakan kita yang memang ajaran cinta kasih seperti tadi yang Pak Sawat bilang. Itu mungkin itu saja Pak dari saya. Jadi sepakat dengan keberanian. Kalau tadi Bu Tina dikake ada rasa malu atau tapi itu ada saja Bu. Dulu saya peristiwa dulu udah beberapa Dari kisah kita semua ini, beliau semata-mata tidak hanya memperjuangkan kaum minoritas Katolik dengan mendirikan partai politik berbasis agama. Tapi di sini saya melihat bahwa sebenarnya yang diperjuangkan beliau itu adalah kesejahteraan masyarakat secara umum, kesejahteraan masyarakat secara umum, kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum. Beliau itu mendirikan partai Katolik itu untuk saya rasa untuk menempatkan umat minoritas warga Katolik itu sejajar dan setara dengan umat-umat lain selain non-Katolik, umat Muslim dan yang agama-agama lain. Dan yang diperjuangkan beliau di sini saya rasa adalah kesejahteraan masyarakat secara umum. Dan yang patut diperjuangkan sebenarnya kalau saya nangkapnya malah beliau itu tidak mengedepankan unsur agamanya di situ ya. Saya tangkap bahwa beliau menyampaikan pesan bahwa sebenarnya perbedaan, terutama perbedaan agama itu seharusnya tidak perlu diperdebatkan, terutama untuk saat ini. Karena beliau, menurut saya, beliau beranggapan bahwa perbedaan itu sebenarnya bisa menjadi sebuah kekuatan bangsa untuk menuju suatu bangsa yang makmur, yang sejahtera secara luas. Itu sebenarnya yang perlu diperjuangkan. Jadi benar kita minoritas, ada umat Muslim yang mayoritas, itu kita beda, tapi tidak perlu diperdebatkan sebenarnya. Perbedaan itu harus kita jadikan sebagai bisa sebagai
kekuatan, sebagai bisa katakan sebagai senjata untuk meraih kesejahteraan secara luas gitu. Yang saya tangkap mas seperti itu. Jadi benar beliau jika mau itu mendirikan partai Katolik, tapi saya yakin beliau tidak mendirikan partai Katolik untuk bikin lu Katolik yang bikin lu Katolik apa enggak seperti itu. Menurut saya menangkap tidak seperti itu. Jadi beliau itu ingin ayolah kita itu berbeda, kita itu berbagai macam suku, agama, ayo kita gabung bersama, kita majukan Indonesia, kita bisa membuat Indonesia menjadi lebih hebat. Sepertinya seperti itu Pak Safi. Atur nuwun. Terima kasih sekali sudah jawab tentang itu yang pertama berbagai yang sangat berani sekali pada waktu itu. Dia memang sejak kecil dilahirkan di lingkungan suatu keraton. Mungkin termasuk mayoritas Katolik. Jadi benar sebagai teladan bahwa orang Katolik yang sangat berani pada waktu itu. Walaupun terjadi intimidasi, kita sebagai umat Katolik sudah diceritakan bahwa mengunjuk tanda salib aja istilahnya sangat berat ya. Tetapi pernah saya tunjukkan, saya ingat pada waktu itu dengan Pak Bambang almarhum ya, seperti tadi Mbak Bria ketika akan juga berani sekali seperti ini. Saya pada waktu itu bertiga sama Pak Malu, Mas Gali dan Pak Bambang Widoso. Pada waktu itu makan di Belanggu, saya mengantar saya ke tempat rumah kami di Solo, ketemu yang Sugeng. Nah di situ itu saya makan di Belanggu itu, yang mempunyai restoran itu bilang, kok tahu gitu. Nah kita sama-sama mau makan itu gini, berani ya seperti ini. Saya juga, ini saya coba nih, saya coba. Saya di hadapan anak, saya mengajar juga, saya coba juga untuk berani itu. Nah, seperti sosok Ignatius Yosef Kasimo ini cuma berani sekali juga pada waktu itu. Kan? Minoritas. Jadi dia mengerti benar kepada Yesus, menyuarakan suatu kasih tadi Mbak. Ya, jadi kasih dan kebenaran. Seperti ini harus kita ada. Dan yang diperjuangkan di sini adalah dia itu apa ya istilahnya, memperjuangkan pluralisme. Jadi dia tidak membedakan, dia bilang mempersatukan semua agama, kemudian suku, satu suku. Mungkin hanya itu Pak. Terima kasih. Indonesia tanah air beta. Sayang memujanya.
kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam